Saya omong terbuka saja. Pak MP ini sudah bicara dengan gubernur langsung. Oh begitu. Ya, gubernur sudah bilang, saya tahu tanah itu tanah Koro. Ya, minta maaf, saya omong tidak apa-apa. Saya bilang orang yang bertindak seperti itu, makan duit orang, tapi tidak mau bertanggung jawab ketika orang masalah, itu biadab. Menjadi aneh itu pemerintah bilang, saya punya tanah, tapi dia tetap paksa orang tunggu situ, itu apa? Lu sadar, kasih pulang sudah duit orang punya. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif. Tentunya di Pod James Open Mind. Ya, hari ini saya bersama dengan penasihat hukum dari keluarga MP Koro terkait masalah sengketa lahan yang ada di Stadion Merdeka, yang mana kasus ini masih terus bergulir dan belum mendapati kepastian. Ya. Dan saat ini sudah bersama dengan saya Bapak Dr. Andus Rudi Tonubesi, SH MSI, SH MHUM MSI. Ya, selamat malam Bapak Rudi. Selamat malam. Ya, Bapak Rudi, terkait dengan persoalan sengketa tanah di Stadion Merdeka yang sampai saat ini masih terus berlangsung ini, mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh, Bapak bisa sedikit menghantarnya dengan kira-kira duduk berdirinya tanah di Stadion Merdeka ini seperti apa? Sampai pada akhirnya Bapak mewakili pihak keluarga mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik dari klien Anda. Oke, yang pertama saya klarifikasi dulu. Sebenarnya tidak ada sengketa. Tanah ini tidak ada sengketa dengan siapa-siapa. Tanah ini sejarahnya adalah tanah Koro. Terus kemudian itu hamparan tidak hanya stadion. Jadi ada sampai di sini, sampai di batas kali. Ya, ini tanah Koro semua. Bahkan masih ada jejak-jejaknya, itu rumah yang di depan yang putih itu rumah raja. Nah, di dalam hamparan tanah Koro yang ada di Merdeka ini, Stadion Merdeka ini dia menjadi hamparan tersendiri. Gitu. Hamparan tersendiri karena di tahun 62 pihak Koro itu meminjamkan kepada Kogor. Jadi Kogor ini semacam organisasi KONI yang sekarang gitu. Tetapi dia bukan badan hukum gitu. Dan Kogor itu sudah lenyap, tidak ada lagi tersisa. Nah, ada tanah yang diserahkan kepada Balo, ada tanah yang diberikan kepada masyarakat di sekitar sini. Nah, ini pekarangan yang dipinjamkan kepada Kogor gitu. Nah, so masih ada salah satu ahli waris yang masih hidup, yang juga kasih kuasa di kami, mantan Bupati Sumba Barat punya istri, Ibu Pandang di wali kota, masih hidup tapi sudah sepuh. Beliau lah yang mendengar pesan orang tua. Nah, di samping dokumen tertulis yang kami pegang, beliau mendapat pesan bahwa tanah ini kalau suatu ketika nanti sudah tidak terurus, tolong keluarga ambil dan urus kembali. Nah, dan ingat, gitu, ada lapangan tembak, titik di situ. Lapangan tembak ini yang kemudian menjadi pintu masuk bagi Korem untuk berdialog dengan kita. Saya kembali di tanah stadion. Jadi setelah Kogor itu tidak aktif lagi, kemudian pemerintah Kabupaten Kupang memanfaatkan, karena ini sarana gitu. Ini sudah jadi sarana olahraga, memanfaatkan sarana olahraga. Memanfaatkan itu sampai dengan kalau tidak salah tahun 78 ya Pak MP, 78, akhirnya supaya tidak hanya ada stadion, kemudian dibangunlah. Waktu bangun itu juga Pak MP ini masih muda-muda sempat komplain. Gitu. Tetapi karena waktu itu juga masih dipergunakan oleh pemerintah kabupaten, ya kita biarkan, toh udah mereka rawat gitu. Masih pikir karena belum ada stadion pengganti. Ketika terjadi pemekaran kota Madya Kupang tahun 96, terjadi transisi. Nah, kami anggota Dewan pertama. Jadi waktu anggota pertama itu posisi PAD kota sangat kurang. Almarhum Mel Yakob waktu itu bilang,
Coba kita perhatikan dulu itu kios-kios di Stadion Merdeka, mungkin bisa kita gunakan, kita dapatkan retribusi dari situ. Maka Pak, saya sebagai sekretaris fraksi waktu itu, fraksi Karya Pembangunan, waktu itu masih 3 partai. Jadi diajak saya, kita bertemu Pak almarhum Eskaleri sebagai wali kota, terus bersuratlah kepada Bupati Kupang. Bupati Kupang setuju. Jadi statusnya ketika yang saya tahu saat itu adalah kita cuma menarik retribusi. Bangunan itu memang bangunan Kabupaten Kupang, tapi sudah di-cut oleh Pak MC. Nah, pada saat, kalau tidak salah di hampir tahun 2000, ada tangga itu. Nah, itu kota coba program untuk bikin tangga. Tetapi karena dikomplain lagi, tidak lanjut. Tangga terkatung-katung itu. Begitu. Terus kemudian sampai juga tidak terurus, bagian ekonomi lah yang koordinir. Ini kios. Kios saja loh. Nah, sedangkan di lapangan itu, yang urus-urus, itu Pak Rudi Leo Kabesi. Bukan pemerintah kota, bukan juga pemerintah provinsi, bukan juga pemerintah kabupaten. Si Rudi Leo Kabesi ini karena terlalu lama di situ. Nah, sebentar. Rudi Leo Kabesi ada di situ itu karena pada saat mulai mau bikin bentuk stadion, kan belum ada alat berat. Yang punya alat berat tentara. Maka Pak Letnan Kolonel Paikun waktu itu menjabat sebagai Danrem di Kupang tahun 60-an. Dialah yang memerintahkan seni untuk turunkan alat dan perintahkan Rudi Leo Kabesi untuk mengatur semua di situ. Nah, Pak Rudi Leo Kabesi mungkin sampai dia mati juga dia punya nama sepertinya ada hubungan dengan Stadion Merdeka. Tanpa saya pengen tahun keluarga, Rudi bikin semacam sebelum itu dia bikin yayasan Stadion Merdeka. Ya, dia bikin yayasan Stadion Merdeka. Kemudian karena tidak ada juga yang ganggu sama dia merasa nyaman. Akhirnya dia buatlah hibah. Karena dia sudah tua, dia bikin hibah ke pemerintah provinsi. Surat itu pernah kita perdebatkan di sini 5 tahun lalu. Jadi pemerintah provinsi pegang. Kabupaten tidak pegang apa-apa. Bahkan kabupaten ini pernah panggil Om MP untuk tanya ini status. Karena mereka pun mendengar informasi yang sama. Ini tanah koro. Panggil Om MP, tetapi karena orang pikir dong akan pindah ke sana, dong tidak urus lagi. Nah, kota tidak pernah menguasai yang nama lapangan, tidak pernah sama sekali. Entah ya, setelah saya turun dari DPRD, mungkin mereka sempat kuasai, tapi setahu saya tidak ada kuasai itu. Jadi sebenarnya yang pernah menggunakan aktivitas di situ hanya pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten. Tapi retribusinya ditarik oleh pemerintah kota. Di kios saja. Nah, tertarik. Nah, setelah PD Pasar terbentuk, PD Pasar lah yang punya kewenangan atau ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk menarik retribusi. Dan tidak pernah ada koordinasi dengan pihak keluarga Koro, tidak pernah ngomong-ngomong juga. Mereka tidak tahu sejarah. Kalau pemerintah kota tuh sama sekali tidak tahu sejarah. Yang tahu itu Kabupaten Kupang ataupun provinsi. Gitu. Nah, karena sudah tidak terurus, di tahun 2007, itu Pak MP sudah mulai mengkomunikasikan, sudah tidak terurus ya, Pak MP bilang sudah, pesan orang tua bilang kita ambil alih untuk urus, ya kita berusaha untuk itu. Tetapi tidak serta-merta. Coba bangun komunikasi kemana-mana, tapi semua tidak respon, karena toh juga mereka tidak pegang apa-apa. Om MP mau langsung masuk ke situ juga, hal yang mungkin belum terlalu berani untuk bagaimana, untuk menguasai ini. Maka di tahun 2014, Om MP bicara dengan kami di Yayasan Bantuan Hukum Anugerah. Bicara dengan kami, meminta bantuan kita bagaimana caranya supaya kita urus kembali di stadion. Nah, setelah kita pelajari semua dokumen, itu kita mencari informasi dari mana-mana, ya kita anggap bahwa tidak ada lagi data pembanding, kecuali data yang kita pegang. Korem pun tidak membuka data. Gitu. Korem ini kemudian, mereka juga tetap pegang, tapi mereka juga sungkan. Ya, sungkan untuk mau ngomong. Terus di tahun 2017, kita ambil sikap, pasang pelang, 3 papan. Ya, kalau mungkin Budong pernah lihat itu ada Heri Batileo Punama di situ, Peta Punama nomor berapa ya, nomor 2 atau nomor 3. Tapi sesungguhnya kuasa utama itu di kami. Heri ini kan dia bikin kuasa sendiri itu sebenarnya
di apa namanya, waktu kita ketemu di Penpui di rumahnya Pak Niki Uli, di rumahnya Pak Niki Uli gitu. Jadi dalam perjalanannya, memang kita sudah pasang pelang dan kemudian kita akan melakukan pemagaran. Tetapi kami dari pihak yayasan waktu itu mengalami keterbatasan dana karena Pak Hengki sebagai pembina yayasan itu sakit permanen sampai sekarang. Maka kita juga perasaan tidak ada progres. Akhirnya keluarga Koro mencabut kuasa dari kami. Pindahlah ke si Yafet Risi, Oktober tahun 2021. Sama halnya, si Yafet Risi juga tidak ada progres, kembali lagi deh ke kami gitu. Nah setelah kembali ke kami, saya mengajak Om Ama Bereloi, saya bilang mari Om Ama kita gabung, kita tuntaskan ini masalah Stadion Merdeka. Maka dalam kurun waktu 2 minggu kita pagar. Nah, kita pagar itu bukan sekonyong-konyong. Kita pagar itu sebenarnya tujuan kita adalah memancing pihak-pihak yang mungkin merasa ada memiliki dokumen yang dipandang merupakan identitas daripada Tanah Merdeka. Tidak ada yang ngomong. Ya. Waktu pasang pelang, pemerintah provinsi kirim banyak orang Pol PP, tapi saya di Waingapu, Om MP yang ada pada saat itu sempat terjadi pertengkaran. Waktu zaman pemerintahannya Pak Frans Leburaya. Frans Leburaya. Wali kotanya Jeffrey baru naik ya, Dia baru beberapa bulan jadi wali kota. Tetapi karena dalam perdebatan itu Om MP sangat keras, Om MP kan minta waktu itu, kalau Anda membawa dokumen seperti Korem misalnya gitu, ya sekarang itu. Tapi waktu itu tidak bicara Korem. Kalau Anda membawa dokumen yang kira-kira memiliki hubungan hukum dengan tanah itu, mari kita bicara. Tapi mereka tidak bawa apa-apa. Nah, gitu. Berapa jam? Hampir 4 atau 5 jam terjadi pertengkaran. Nah, saya telepon Om MP, saya bilang Om MP, kalau memang pemerintah punya bukti, pemerintah provinsi punya bukti, kita cabut papan kita, suruh mereka pulang, kita tanam mereka punya papan. Nah, waktu itu Heri sudah mau tanam dua-dua, Pak MP yang cegah. Nah, karena mereka juga tidak kuat berdebat dengan Pak MP waktu itu, dan mereka juga punya bukti, itu hanya surat hibah dari Rudi Lekabesi yang tidak tahu dari mana lubang, mereka pulang. Rudi Lekabesi ini tidak punya keterkaitan hubungan keluarga dengan Koro? Tidak ada. Maka pemerintah provinsi pulang. Nah, ketika pemerintah provinsi, kita punya asumsi bahwa pemerintah provinsi juga tidak ada dokumen. Nah, karena semua sudah tidak punya dokumen, kan gitu. Ya, kita bilang sudah, kita lanjut aja pagar. Begitu. Begitu kita pagar, beberapa saat kemudian, Korem sangat santun menghubungi kita. Itu. Memang kita dengar, seperti tadi yang saya bilang di awal itu, ada pesan lapangan tembak, tapi kita tidak tahu di mana. Kita tidak bisa melihat Stadion Merdeka ini saat sekarang. Kalau kita bicara lapangan tembak, kita bicara saat itu. Ya gitu. Nah, akhirnya, karena juga Korem begitu santun, kami diajak, saya dengan Om Ama pertama pergi bertemu dengan Pak Yusak. Waktu kita bertemu dengan Pak Yusak itu, beliau sudah kasih tahu bahwa ini legal standing mereka ABCD sudah oke. Tapi kita belum lihat data. Hanya karena amanat orang tua yang menyatakan di situ ada lapangan tembak, ya kita juga menduga-duga saja kemungkinan mereka punya data. Gitu. Kemudian pertemuan kedua lagi kita lakukan, Om MP juga hadir. Mereka minta kita buka data, kan gitu. Tapi saat itu kita punya data dipegang oleh Pak kuasa utama Pak Dr. Bernard Tanya. Beliau di Solo. Nah, karena beliau berhalangan hadir tanggal 17 ya, 17 Jumat, mestinya saya juga hadir, Om MP hadir dan semua keluarga besar sudah siap, tapi saya bukan tertinggal, tapi pesawat cancel dari ND. Akhirnya pagi itu jam 9 saya Zoom dengan mereka. Nah, karena kita baru mulai bicara, kita bicara dengan tentara. Kan gitu. Pak Yusak juga yang tadi Kabak Hukum yang sedikit punya pemahaman bagus di bidang hukum, tidak ada. Nah, bicara dengan tentara ini kan bicara komando. Dia lihat A, B, C, D, hitam putih. Jadi mungkin dia juga tidak terlalu mencerna penyampaian Pak Bernard. Dia langsung, menyatakan saya dan Pak Bernard berbeda pendapat, kemudian tutup line Zoom. Gitu. Saya sampai di Kupang, tidak ada pemberitahuan. Kemudian tanggal
20. Ya, tanggal 20 kita diberikan 2 surat sekaligus. Ya. Surat tanggal 17 dan surat tanggal 20. Somasi untuk bongkar stadion. Sebelum sampai di Koren. Kita pagar, kemudian ributlah Dewan Kota. Ya, Dewan Kota ribut, bilang bongkar begini, tanggal saya juga batal berangkat berapa kali itu, hanya tunggu domoltan bongkar, tapi tidak datang. Nah, dari pemerintah kota kirim surat, Sekda yang tanda tangan surat. Jadi Sekda dia menyatakan tegas begini, tanah bukan kami punya, gedung kami punya. Jadi kalau saudara merasa bahwa saudara punya tanah, silakan saudara gugat kami. Gitu. Saya juga anggap, ini surat siapa yang bikin? Ada bagian hukum kok bikin begitu? Saya kan tidak mungkin gugat pemerintah Kota Kupang, apa urusannya? Saya sedang kuasai tanah, kan begitu. Jadi saya balas, saya bilang begini, saya sebagai kuasa hukum, saya beretikat baik, saya membalas surat saudara. Walaupun surat yang kami kirim 5 tahun yang lalu sebanyak 5 kali, pihak saudara tidak merespon satupun. Yang kedua, saya pagar tanah dan bukan pagar kios. Yang ketiga, jika Anda merasa memiliki bukti, silakan Anda gugat kami. Dan tidak pernah balas sampai sekarang. Jadi saya anggap out. Nah, ketika ketemu Korem, ternyata di situ baru Korem buka. Bahwa begitu kita pagar, 6 orang pejabat dari kota datang meminta pembelaan di Korem. Bawa lagi nama Korem begitu. Bahwa mereka itu dapat pinjam dari Korem. Tapi apa jawab Korem? Korem bilang begini, mana suratnya? Tidak ada. Pulang dengan terhormat 6 pejabat itu. Kan gitu. Sehingga Korem bilang sama kita, termasuk Ketua PB ada, ini tidak ada orang lain, kami saja ya, gitu. Saling memberikan bantuan. Kita sudah kasih tahu ini, kita punya bukti, mereka sudah lihat, gitu. Satu hamparan besar, mereka juga punya bukti, seperti tadi itu gambar yang tadi kita, ukur di lapangan, berdasarkan titik-titik yang ada dalam gambar mereka. Gitu. Nah, karena sudah selesai dengan Korem, maka kita bilang, sudahlah, kita tutup semua. Berarti yang tadi kan tadi pagi kan sempat pembongkaran pagar yang bagian timur itu ya. Itu dilakukan oleh Korem karena merasa mereka punya data. Bukan Korem yang bongkar. Oh, bukan Korem. Karena surat yang saya balas ke Korem itu, bahwa kami untuk sementara belum bisa membongkar pagar, kecuali bagian yang merupakan tanah Korem. Kami memberikan akses sepenuhnya. Maka mereka surati kita, bertemulah tadi pagi. Gitu. Bukan mereka yang bongkar, kami yang bongkar, kami yang bawa alat. Itu dari keluarga Koro yang bongkar, bukan Korem yang bongkar. Bukan, begitu. Kita yang mengundang Korem, mari tunjuk tanah itu di mana. Surat saya masih ada tuh. Mari datang, Bapak tunjuk, kita berikan akses sepenuhnya, terus kita pisahkan, selesai. Begitu. Nah itu. Kalau yang bagian arah ke barat sini itu tanah Koro. Tanah Koro yang sekarang ini istilahnya bersinggungan dengan pihak provinsi ya? Tidak ada. Saya omong terbuka saja. Pak MB ini sudah bicara dengan gubernur langsung. Oh begitu? Ya, gubernur sudah bilang, saya tahu tanah itu tanah Koro. Itu satu. Bahkan orang yang telepon kami malam-malam itu bilang menyatakan perang, ditegur langsung oleh gubernur. Suruh berhenti. Saya dihubungi oleh 2 pejabat. Begitu. Nyatakan satu minta saya bertemu dengan gubernur tanggal 26. Saya masih bilang, sebelum selesai dengan Korem, saya tidak bertemu gubernur. Saya bilang gitu. Karena urusan saya dengan Korem. Karena gubernur sudah pernah kita ketemu, zaman Frans de Buraya. Terus yang kedua, saya terima siang baru kasih tahu Pak Empi bahwa saya ditelepon oleh seseorang pejabat di provinsi untuk minta bertemu gubernur dan saya tidak mau, belum bisa bertemu. Malam jam begini kita duduk di telepon, nyatakan perang. Saya speaker loh. Yang nyatakan perang ini boleh tahu siapa? Ya tidak perlu saya sebut nama, tapi orang yang memang nyatakan bahwa menurut dia itu bahwa terjadi perbedaan perintah. Jadi perintah di pejabat A untuk minta kita bertemu gubernur, tapi perintah ke dia itu adalah perang. Gitu. Jadi saya bilang silakan aja, kalau mau perang silakan. Saya sekarang kan sudah deklarasi 5 tahun lalu saya kuasai lahan. Jadi saya bilang kalau orang mengerti hukum, ya silakan digugat kami. Kan gitu.
Tidak bisa saya untuk gugat orang, bagaimana saya sedang proses, saya gugat kan lucu, orang pasti ketawa. Gitu. Pak Rudi, terkait dokumen kepemilikan lahan di Stadion Merdeka ini, kalau dari pihak keluarga Koro sendiri dokumennya seperti apa? Oke. Yang pertama itu tidak ada kewajiban daripada saya untuk membuka dokumen kepada siapapun. Tidak ada kewajiban. Begitu. Karena dalam profesi saya sebagai seorang advokat, saya mengambil tindakan hukum, tentu ada dasar. Kan saya tidak mungkin pasang badan sembarang, saya bukan pengacara sembarang, kan begitu toh? Iya, iya. Tanggung jawab profesi saya, ketika saya klaim tentu ada petunjuk sekurangnya, petunjuk itu juga bukti. Gitu. Tapi ini kan ada bukti, buktinya adalah memang tanah itu ditunjuk sebagai tanah keluarga Koro. Sementara pihak lain tidak ada, yang ada cuma Korem. Makanya karena saya mengerti bahwa Korem punya bukti yang identik dengan kita punya, ya silakan, monggo, ambil tanahmu. Apalagi kan pesan orang tua ada. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan bukti yang kita pikir, selain bahwa saya tidak punya kewajiban untuk membuka di publik, kalau ada orang yang merasa bahwa dia juga punya bukti yang menunjuk bahwa bukti itu harus menguasai ini tanah stadion, dia ambil langkah hukum. Karena saya sudah lebih dahulu untuk mendeklarasikan diri menguasai objek itu. Gitu. Terus dari keluarga Koro, kalau seperti Anda bilang seperti itu, apa sudah pernah mengambil satu langkah hukum juga? Tidak perlu kan? Saya sedang menguasai, bagaimana? Orang yang tidak punya surat saja duduk di atas tanah diam-diam, orang yang punya surat gugat, ya gugat saja. Kan saya duduk di tanah sekarang. Terus mau ambil langkah hukum apa? Gitu. Nah, terkait dengan kios ini yang jadi perdebatan itu di kios saja gitu. Ini yang saya bilang cilaka kalau pemerintah sebagai organ yang mestinya diduduki oleh orang-orang yang seleksi loh jadi pejabat, jadi pegawai negeri seleksi. Artinya bahwa kita yang tidak lulus seleksi tidak jadi pegawai negeri, bahwa kita kan orang-orang yang dianggap tidak layak jadi pegawai negeri, tidak layak jadi pejabat. Jadi kalau sudah jadi pejabat itu asumsi di masyarakat mereka itu mengetahui hukum. Apalagi salah satu fungsi pemerintah regulasi, membuat aturan. Terus mereka buat aturan, mereka langgar sendiri gimana? Mereka aturan menjamin hak warga. Warga punya hak dilangkahi. Kan aneh. Itu yang saya bilang sama teman-teman di Dewan. Saya bilang kalian kalau mau ngomong itu pakai data lah. Kalau memang tidak punya pemahaman hukum, tunjukkan data saja. Jangan ngomong bongkar bikin. Akhirnya orang sekarang begini, saya ngomong ulang-ulang. Pedagang ini jadi tameng daripada pejabat. Mereka sengsara, itu orang yang makan uang mereka ada datang lihat sama mereka. Tidak. Ya. Minta maaf, saya ngomong tidak apa-apa. Saya bilang orang yang bertindak seperti itu, makan duit orang, tapi tidak mau bertanggung jawab ketika orang masalah, itu biadab. Ya, itu biadab. Sampai dengan saat ini, Pak Rudi, pemerintah provinsi atau mungkin kota pernah memanggil atau memediasi pihak dari keluarga Koro. Kalau provinsi, ya, kalau provinsi sudah tidak ada daya lagi mereka untuk bagaimana, misalnya gini, memaksa kita untuk tunduk pada mereka, tidak. Karena mereka sudah orang bilang, sudah angkat tangan lah. Pernyataan angkat tangan ini maksudnya mereka tidak punya data sama sekali. Tidak ada. Anda yakin? Iya, yakin. Karena kita sudah lama, 5 tahun kan mereka datang. Kalau mereka datang kita pasang pelang, kan mereka punya otoritas loh. Gitu. Mereka punya otoritas. Bisa saja dong gunakan. Kenapa lupa ke tanah kita? Tanah ini tanah pemerintah loh. Kan gitu. Kan tidak ada, ya sudah. Korem saja. Kita dengan Korem aja. Korem juga. Korem nguji loh, bukan kita aja. Korem nguji, Korem panggil provinsi. Provinsi juga tidak ada. Korem panggil kabupaten, tidak ada. Korem panggil kota, tidak ada. Kan gitu. Nah, sekarang ini persoalannya adalah soal kios. Nah, kenapa misalnya mereka ribut ini? Ya, saya sering katakan, saya tidak ada hubungan hukum dengan pedagang, tidak ada hubungan hukum dengan tuh kios-kios. Kan gitu. Hubungan hukum saya dan keluarga Koro adalah dengan tanah keluarga Koro. Aset tidak bergerak. Dan karena itu saya amankan tanah. Kenapa saya menggunakan asas pemisahan horizontal yang dihukum itu dibenarkan? Karena pemerintah itu mengatakan tanah bukan kita punya. Dan ini bukan sekedar lisan yang diomong di koran saja oleh wakil wali kota, oleh banyak-banyak orang. Ketua DPRD pun omong hal yang sama. Ini surat resmi yang dikirim kepada saya menyatakan dengan tegas, tanah bukan milik pemerintah kota. Artinya mereka punya pernyataan itu sudah menunjukkan bahwa mereka tunduk pada asas pemisahan horizontal.
Nah, kalau tunduk pada pemisahan horizontal, asetmu yang ada di atas tanah saya, dan lu tidak pernah sewa pada saya, kita bisa menggunakan prinsip hukum yang lain, yaitu prinsip hukum serah guna. Seperti layaknya macam di Lipo 30 tahun nanti, kan gitu? Lu boleh angkat kaki, bangunan itu dia menyatu lagi dengan tanah. Begitu juga ini. Saya tidak sama sekali tidak penting dengan bangunan itu. Sebagai orang hukum pada posisi saat ini ketika ada pernyataan dari pemerintah kota yang menyatakan bahwa tanah bukan mereka punya, kita punya kios. Nah, dua benda ini dengan asas pemisahan horizontal, tanah tidak bisa dipindahkan, bangunan bisa dirubuhkan, kan gitu. Terus pemerintah suruh saya gugat sama siapa? Gugat ambil bangunan. Saya bilang saya tidak perlu bangunan. Kan kita gugat itu karena kita memperjuangkan supaya objek yang kita gugat itu menjadi milik kita atau berada dalam penguasaan hak kita. Ada kepastian hukum. Iya. Saya tidak berkepentingan dengan bangunan itu. Saya cuma berkepentingan dengan tanah. Dan itu sejalan dengan pernyataan pemerintah. Disinilah yang saya bilang tadi, butuh pemahaman, bukan butuh pemahaman saja. Butuh semacam pengertian yang benar. Bukan pengertian baik. Pengertian yang benar daripada pemerintah, supaya jangan memasang ini orang-orang awam hukum menjadi tameng. Kasihan. Saya keras, Om. Tapi hati saya juga, betul ya. Beta juga orang sengsara, bukan tidak sengsara. Kita sengsara. Kalau begitu, Pak Rudi, terkait keadaan daripada warga penghuni lapak yang ada di Stadion Merdeka ini, ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa hidup mereka ini semakin merana dari hari ke hari terkait pemagaran itu. Kira-kira ada langkah dari atau mungkin upaya dari keluarga Koro terhadap mereka ini maunya seperti apa? Oke, mereka selesaikan dulu dengan hubungan hukum dengan pemerintah kota, dituntaskan dulu. Kemudian tergantung mereka, apakah mereka membangun hubungan hukum dengan kita atau tidak. Kan saya tidak bisa paksa, hei, kamu tunduk pada saya, tidak. Tapi kan sekarang mereka tidak mendapat kejelasan apapun dari pemerintah. Atau pemerintah belum memberikan sebuah kepastian terhadap status mereka di sini. Ini harusnya mau kemana? Itu saya bilang. Itu yang mereka harapkan. Nah, kira-kira keluarga Koro punya perhatian apa untuk mereka? Maksudnya, maunya apa? Itu yang tadi bilang, saya mau nawarkan, misalnya saya secara resmi mau nawarkan sama mereka, hei, lebih baik kamu begini. Belum bisa, Om. Oh, gitu. Belum bisa. Karena mereka masih terikat hubungan hukum dengan orang lain. Etika saya sebagai pengacara tidak bisa pengaruhi orang. Lepas anak datang ke saya, tidak bisa. Saya melanggar kode etik. Gitu. Kita ini punya hati, bisa aja kita atur untuk baik mereka. Tapi putuskan dulu hubungan hukummu dengan pihak pemerintah. Gitu. Ini kan pemerintah pengecut ini. Kalau saya ngomong kasar lagi, biadab lagi. Ini saya mau ulang, saya ngomong keras loh. Tahu rakyatnya susah, dia yang makan uangnya rakyat, terus kemudian rakyat dapat masalah, dia pasang rakyat di muka. Kata-kata ya, sebagai orang hukum, ketika Bu punya postingan seperti yang saya lihat itu, bahwa ada yang kasih pernyataan bahwa pemerintah bilang, jangan coba angkat kaki dari situ. Ini kan pemerintah dari mana ini? Itu racun itu. Dia harus memfasilitasi. Fungsi pemerintah satu, fasilitator. Bukan pakai orang untuk buat perlawanan, bikin provokasi di bawah. Itu bukan pemerintah, tidak mengerti itu. Kan gitu. Terus ini dari keluarga Koro sendiri ada pasang target kepada warga di situ, misalnya dikasih batas waktu atau apa? Sebenarnya batas waktu toleransi kita udah buka ulang-ulang nih. Begitu. Batas waktu ini, kalau mereka bilang kita, misalnya tadi ada bahasa bilang kita tidak manusiawi. Lo dari mana tidak manusiawi? 5 tahun kita bersabar. Terus lu manfaatkan hak kita, terus kita sepertinya punya hak, tapi tidak bisa menikmati. Aneh kan? Itu yang tadi saya bilang. Kita boleh menuntut segala sesuatu, tapi jangan sampai langkahi hak orang. Ini kan orang punya sikap, ini kan langkahi hak kita. Pikir rumpun nasib saya, lu sana pikir kita pun nasib. Sementara bahwa kita punya barang, ini barang. Kita punya barang, kita yang bayar pajak, kita begini, kita begitu. Terus orang yang nikmati.
Berarti sikap dari keluarga Koro sendiri seperti apa terkait keberadaan mereka saat ini? Untuk sekarang kita punya sikap adalah kita amankan dulu aset kita. Urusan lu dengan sana, minta pertanggungjawaban. Mereka tidak sama sekali punya hak untuk meminta pertanggungjawaban kita, tidak ada. Baik pertanggungjawaban ataupun pertanggungjawaban tidak ada sama kita. Itu yang tadi saya bilang. Saya tidak punya hubungan hukum dengan kalian di sini. Hubungan hukum saya dengan tanah. Gitu. Dengan objek yang menjadi tugas saya untuk amankan. Agar pasal 570 KUH Perdata itu soal hak, orang yang punya hak bisa menikmati. Itu yang mereka tidak pikir. Bayangkan kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya orang itu ya toh makan yang bukan hak, kan korupsi. Coba kalau kita yang bikin, kita korupsi loh. Tapi kalau pemerintah, terus kalau terkait dengan pemerintah provinsi, apa sikap dari keluarga Koro sendiri menunggu saja, ataukah ada langkah hukum juga yang mau diambil? Tadi saya sudah bilang dari awal begitu. Tidak ada lagi orang lain yang mencoba untuk menyatakan diri sebagai orang yang punya hubungan hukum dengan tanah Stadion Merdeka, kecuali Korem. Gitu. Kan secara hukum, siapa yang sedang menguasai objek itu, kalau misalnya ada orang yang rasa bahwa itu dia pembarang, dialah yang memperjuangkan hak dia. Kan gitu. Berarti kesimpulannya adalah keluarga Koro menunggu siapa yang merasa berhak datang gugat. Iya. Begitu ya? Iya. Kalau kota merasa bahwa dia pun tanah, dia gugat kita tuh. Jangan dong suruh saya gugat, lucu. Nanti begitu saya daftar gugatan, lu kuasai tanah ya. Kok orang kan bilang lu ini kayak orang yang tidak tahu hukum. Gitu tuh. Tanggung jawab profesi itu berat. Apalagi pengacara. Oke, Pak Rudi, terakhir nih. Kira-kira Pak Rudi punya satu statement apa terkait dengan apa? Statement penutup. Oke. Closing statement saya satu saja. Selesaikan hubungan hukum dengan pemerintah. Baru kita mulai buka bicara. Kan begitu. Saya kan tidak mungkin intervensi. Yang saya bingung itu begini, Om. Sekali lagi saya bingung. Ya saya akhirnya paham juga karena mereka bukanlah orang yang memahami hukum ya. Mereka ini sewa di pemerintah. Kemudian paksa kita buka itu urusannya. Gitu. Ada lagi pernyataan Dewan bilang bahwa kita segel. Nah, tidak mengerti segel. Kalau kita segel orang pun itu kita masuk ke karangan orang, kita tutup akses, itu segel. Kita pakai, kita pun tanah kok bilang kita segel, karena mana? Soalnya juga, toh? Kan begitu. Terus ada lagi Ketua Komisi 2 bilang, bongkar, pemerintah. Ini kita bukan tutup area publik. Yang kita tutup ini area privat. Polisi saya datang sana mereka togor, kita tahu ke mana? Polisi itu hukumnya berjalan loh. Dia datang, dia tidak mungkin bilang, kenapa tidak? Dia tidak mungkin tangkap kita sepanjang kita tidak bikin tindak pidana. Dia tahu bahwa ini area privat. Kecuali kalau tindakan kita mungkin mengganggu ketertiban umum, baru masuk dalam ranah publik. Ini kan soalnya. Ada orang hanya menjaga supaya jangan sampai terjadi ada tindakan-tindak pidana aja. Tapi kalau, sekali lagi, kalau ini masalah, Om, kalau bagi beta sederhana. Betul? Sederhana. Menjadi aneh itu pemerintah bilang, saya punya tanah, tapi dia tetap paksa orang tunggu situ, itu apa? Lu sadar, kasih pulang sudah duit orang punya, bahwa beta susah lah. Saya bikin statement sekarang ya, kalau pemerintah mau berkincang dengan beta tinggal hitung sah, 1 tahun kau bayar sekian sah, selesai. Mungkin kau punya nilai bangunan tidak sampai saya punya, ya kan sudah terjadi toh, saya tuntut angka berapa kau harus penuhi, tidak mau kau angkat ke pembangunan, begitu aja toh. Semua kan malu kalau misalnya rakyat yang harus paksa pemerintah begitu. Pemerintah tahu hukum, dia yang bikin hukum, dia harus tahu hukum. Jangan sampai dia bikin hukum hanya untuk kita aja. Terus ketika dia harus terbebas dari hukum yang dia buat, itu kan juga. Oke? Terima kasih Pak Rudi atas waktunya sudah mau memberikan sedikit pencerahan terhadap status kepemilikan Stadion Merdeka ya. Nah, Oke guys, saya James Bore. Ucapkan terima kasih untuk atensi Anda sudah mengikuti podcast sampai dengan saat ini. Semoga apa yang Anda dengar hari ini bersama saya dengan penasihat hukum dari keluarga Koro, Bapak Rudi Tonobesi, bisa memberikan keberimbangan informasi untuk Anda semua. Saya James Bore bersama Pak Rudi pamit. Sampai jumpa.